Pernah kepikiran nggak sih, jangan-jangan semua gejolak besar yang terjadi di dunia sekarang ini sebenarnya udah diramalkan ribuan tahun lalu? Nah, pertanyaan besar itulah yang coba dijawab oleh buku Negeri-Negeri Akhir Zaman ini. Jadi, premis utama buku ini tuh, wah cukup berani ya. Buku ini mencoba menarik benang merah antara ramalan-ramalan kuno dengan berita-berita heboh yang kita lihat setiap hari di seluruh dunia. Pertanyaan ini nih yang jadi pemicunya. Buku ini pada dasarnya ngajak kita buat melihat dunia dari kacamata yang mungkin sama sekali beda dari yang biasa kita pakai. Oke, sebelum kita lebih jauh, penting banget buat kita paham dulu fondasinya, yaitu cara pandang profetik yang jadi dasar dari semua pembahasan di buku ini. Kata kuncinya adalah nubuat. Jadi, ini tuh bukan sekedar ramalan biasa ya, kayak prediksi cuaca gitu. Bukan. Ini dianggap sebagai pesan ilahi tentang kejadian-kejadian besar di masa depan, terutama yang berkaitan dengan akhir zaman. Nah, kutipan dari bukunya ini aja udah nunjukin betapa ambisiusnya proyek mereka. Tujuannya tuh bukan cuma, oke, ini ada ramalan, terus diceritain ulang. Enggak, tapi lebih dari itu. Mereka melakukan studi mendalam buat nyambungin teks-teks kuno ini dengan nasib negara-negara modern zaman sekarang. Terus pertanyaannya, di mana sih panggung utama dari semua ini? Nah, menurut buku ini, pusat dari semua narasi profetik ini, ya, Timur Tengah. Di sini, buku ini nunjukin beberapa tanda yang spesifik banget yang diklaim sebagai bukti nubuat itu udah kejadian. Coba deh kita bayangin ya, negara-negara yang tadinya mungkin dianggap biasa aja, sekarang berlomba-lomba bangun gedung pencakar langit. Terus, soal sumber daya minyak yang jadi rebutan dunia, sampai ramalan kalau gurun di sana bakal jadi hijau lagi. Nah, semua ini tuh dianggap sebagai kepingan puzzle dari sebuah teka-teki besar. Oke, dari yang tadinya kita ngomongin satu wilayah, sekarang narasinya meluas. Jauh lebih besar, ke panggung global. Karena menurut buku ini, nubuat itu nggak cuma bahas tanda-tanda tadi, tapi juga udah meramalkan serangkaian konflik besar yang bakal mengguncang dunia. Dan puncaknya, ada satu peristiwa yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra. Kalau diartiin langsung, artinya ya perang besar. Sebuah pertempuran final yang skalanya digambarin epik banget. Di pertempuran besar ini, digambarkan bakal ada dua kubu utama yang saling berhadapan. Di satu sisi, ada koalisi pasukan muslim yang dipimpin oleh tokoh bernama Al-Mahdi. Nah, lawannya siapa? Lawannya adalah kekuatan yang disebut Rum, yang di buku ini ditafsirkan sebagai aliansi negara-negara barat, ya kayak negara-negara Eropa dan Amerika. Tapi, tunggu dulu. Perang besar tadi itu ternyata bukan satu-satunya konflik yang dibahas. Buku yang juga ngejelasin ramalan tentang konflik-konflik lain loh. Ada perang melawan India, penaklukan Konstantinopel, sampai peristiwa-peristiwa besar di Irak dan juga di Palestina. Jadi skalanya ini, wah, bener-bener global. Nah, kalau kita lihat gambar dari sampul belakang bukunya, ini kayak ngerangkum semuanya ya. Ada gambar-gambar situs bersejarah, tapi di sebelahnya ada gambar jet tempur modern. Inilah intinya. Buku ini tuh mencoba nunjukin gimana masa lalu seolah-olah ngomong langsung ke masa kini kita yang penuh gejolak ini. Oke, jadi kita udah bahas kejadian-kejadian besarnya. Tapi nubuat ini nggak cuma soal peristiwa loh. Ada juga beberapa tokoh kunci yang disebut-sebut bakal muncul dan mengubah alur sejarah. Nah, siapa aja sih mereka? Jadi kemunculan mereka ini digambarkan ada urutannya. Pertama katanya bakal muncul seorang tiran bernama As-Sufyani. Setelah itu baru muncul Al-Mahdi, pemimpin yang akan membawa keadilan. Dan puncaknya, nah ini dia, bakal datang sosok penipu ulung yang dikenal sebagai Ad-Dajjal. Atau kalau dalam tradisi lain disebut Sang Antikristus. Oke, jadi apa sih artinya semua ini? Apa ini cuma sekedar kumpulan ramalan aja? Atau jangan-jangan ini semacam cetak biru untuk masa depan? Jadi gini, buku ini tuh memposisikan dirinya bukan sebagai buku ramalan biasa. Mereka pakai istilah tinjauan futuristik. Maksudnya apa? Maksudnya, nubuat ini dipakai sebagai lensa, sebagai kacamata, buat bukan cuma ngintip masa depan ya, tapi juga buat memahami apa yang terjadi sekarang, dan bahkan buat melihat kembali peristiwa di masa lalu dengan cara yang berbeda. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang lebih luas. Gini deh, terlepas kita percaya atau enggak, pertanyaannya tetap relevan. Gimana sih cara pandang profetik kuno kayak gini bisa ngebentuk cara jutaan orang di seluruh dunia melihat dan menafsirkan semua gejolak yang kita lihat di berita setiap hari? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget buat kita renungkan.